Selamat siang, salam Just Talk. Kali ini gue mau bahas highlights dari putaran pertama di Liga Inggris, terutama karena yang lain gue nggak nonton, tapi nanti mungkin ada match-match lain. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Highlights itu bukan pertandingan aja ya. Jadi pokoknya hal-hal yang menarik yang terjadi di putaran pertama, walaupun MU, Burnley, Aston dan City nggak main, tapi ada berapa yang layak dibahas sesuai dengan permintaan di Twitter. Oke, yang pertama gue mau bahas dua pemain baru di Chelsea. Oke, kita tahu bahwa Chelsea bermainnya ya biasa aja lah, tidak dominan sama sekali. Baru Havertz yang Werner yang main, tapi kalau kita lihat Werner bermain cukup bagus. Sebenarnya tidak bermain jauh beda gayanya dengan di Red Bull, memanfaatkan ruang, banyak sprint, banyak dribbling, dan makanya dia langsung cocok. Ini gue juga bilang dari awal pada saat diincar Liverpool, dia nggak cocok di Liverpool, lebih cocok di Chelsea, dan terbukti di match pertama langsung on fire. Oke. Sementara Havertz, ya semua orang punya ekspektasi tinggi dari dia, termasuk gue. Cuman memang kalau lu lihat gaya dia bermain di Leverkusen, itu tidak terlalu direct, lebih pelan-pelan membangun serangan dari belakang. Jadi dia kayaknya nggak biasa dengan bermain permainan dinamis direct football yang lebih mirip Red Bull daripada mirip Leverkusen dengan Lampard. Tapi ini pemain hebat, jadi butuh adaptasi. Cuman yang jadi masalah adalah berapa lama dia butuh waktu untuk adaptasi, karena harganya udah hampir 100 juta dan pasti semua orang punya ekspektasi tinggi dari dia. Oke. Dia baru seminggu latihan, jadi gue rasa it's okay lah, it's okay kalau dia nggak bermain, bukan nggak bagus, jelek banget, bahkan kayaknya dia kaget, kagok, tidak bisa menempatkan diri, sering bola hilang, bahkan salah passing. Gue rasa semua orang bisa lihat, nggak harus ngerti bola, bahwa dia itu nggak nyaman. Jadi ya semoga kita bisa lihat the real Kai Havertz yang worth it lah dengan harga segitu. Asal jangan kayak PP aja. Itu jadi intinya Chelsea nggak mendominasi sama sekali, dan bahkan pemain kayak Loftus-Cheek itu nggak ngerti. Orang bilang terus sama itu Reece James gue bilang secara defense itu jelek loh. Serangan so-so. Orang bilang dia cetak gol banyak, tapi nggak lah, untuk gue sih Reece James tidak memiliki kualitas untuk bisa mengangkat Chelsea ke level lebih tinggi. Jauh lebih bagus Aspi. Terus di match yang sama, Tariq Lamptey ini pemain kan baru 20 tahun, tingginya 165. 165 itu kecil, gue 175, dia itu lebih kecil 165, dan 165 itu kecil banget loh untuk Inggris. Tapi justru pemain kecil itu kan gesitnya minta ampun. Dia tunjukkan bahwa dia itu, apalagi lawan mantan juraganya Chelsea, dia ingin menunjukkan bahwa Chelsea salah lah membuang dia atau menjual dia atau tidak memberi kesempatan kepada dia, bahwa ini anak berbakat, iya, cuman kadang gue melihat permainannya itu agak kasar, dalam arti bukan kasar suka ngehajar, enggak, tapi kasar tidak smooth dari sisi permainannya, dari sisi mengambil keputusannya, berapa kali mengambil keputusan salah, lebih mengandalkan ototnya. Kalau lu punya skill, lu punya speed, itu boleh diandalkan, tapi lebih sebagai penunjang, faktor penunjang, bukan menekankan permainan lu dari sisi speed atau otot lah, kasarnya begitu.
Harusnya dia, ini cuma masalah jam terbang mungkin ya, harusnya dia lebih bermain dengan visi. Gue rasa ini pemain bukan pemain yang bodoh ya, kayaknya dia cukup punya visi lah. Baru otot, speed, dan skill itu mendukung visinya. Dan kemarin yang gue lihat itu sebaliknya, lebih gerusak-gerusuk, di mana dia tidak perlu harus main cepat atau main keras. Itu dia lakukan, nguber-nguber bola yang nggak penting sehingga dia out of possession. Nggak terlalu banyak tapi ada beberapa kali. But that's okay, this guy baru umur 20 tahun. Gue rasa kalau dia dibimbing dengan benar, dan itu sih kalau gue bilang bukan di Brighton. Kalau gue bilang sih tahun depan dia harus pindah ke Big Six, Big Five, ke Big Five. Karena kalau dia ke Spurs nggak akan maju juga. Ke Big Five biar dia bisa lebih maju dari sisi intelijensinya, dari sisi permain, dari sisi tactical. Jadi kemampuannya itu bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi, lebih efektif. Oke. Terus masih di Chelsea Brighton, Brighton itu bermain keren ya. Gue aja jujur aja kaget. Tapi kalau lihat Fulham 15 menit lawan Arsenal, mainnya juga kayak gitu loh. Gue juga kaget nonton Fulham. Kombinasi 3 orang itu banyak banget di lini tengah, tapi ke depannya ya blur. Eh, terus jadi Brighton gue bilang kalah murni karena kualitasnya tidak bisa mengikutin, apa namanya, tidak bisa meneruskan permainan membangun serangan dari tengah yang cukup bagus. Di situ mereka tidak meng-create peluang tapi membangun serangannya oke. Sebenarnya nggak jauh beda sama Fulham. Maka dari itu mereka kalah. Sebenarnya golnya juga jatuh dari langit, tapi ya tim-tim besar itu nggak perlu main bagus untuk bisa menang lawan tim-tim kayak kecil kayak gini. Contoh Liverpool ada dua kali penalti yang layak. Jadi tapi Brighton feeling gue sih ya nggak jauh beda lah dari posisinya sekarang. Fulham yang gue bilang ya ini harus belajar banyak ya Fulham ini. Dia mereka itu nggak bisa membuat seperempat kesalahan lawan tim Big Six, pasti kalah punya. Jadi kalau gue bilang kemarin lawan Arsenal kalah 3-0 itu pelajaran yang sangat bagus. Mereka cuma mendominasi 15 menit pertama, habis itu ketinggalan udah nggak kelihatan lagi. Babak kedua sama sekali nggak kelihatan, dan nyaris nggak dapat peluang juga. Shootingnya juga shooting ke arah Leno 2 kali, nggak membahayakan sama sekali. Jadi Fulham ada Mitrovic lah, ada apa, nggak ngaruh sama sekali kalau gue bilang sih. Terus Everton main cukup bagus ya, cukup bagus. Tapi terutama James gue lihat jelas James ini sebuah plus point, pembelian yang cocok, yang bisa memberikan ekstra nilai tambah untuk Everton. Cuman dia kok agak malas kok gue bilang ya. Nggak tahu, mungkin kurang latihan atau gimana, atau belum fit. Lebih mengandalkan skillnya lah, nggak bekerja keras seperti teman-teman yang lain. Masih belum James yang kita kenal lah, yang benar-benar fight di lini tengah. Tapi posisinya juga salah. Harusnya kalau gue bilang sih posisinya itu di belakang striker, bukan di area kanan kemarin. Tapi sekali lagi ini match pertama. Selain James, Alan bekerja keras luar biasa. Gue rasa kalau Alan bisa diduetkan dengan James, membackup James kalau kehilangan bola, untuk mengcover jadi ajudannya James, itu Everton bisa cukup bagus. Tapi ya still Everton pemain lainnya juga cukup mediocre. Jadi sangat berat untuk Everton. Spurs kita nggak usah bahas ya, karena nggak ada perubahan, main long ball. Kalau nggak long ball counternya juga sering gagal. Tapi ya sudahlah. Leeds main terlalu berani ya kalau gue bilang, bermain man to man. Dan seperti gue bahas di Twitter, babak pertama sangat berbeda dengan babak kedua, karena babak pertama mereka kecapean. Dan lu di EPL tidak bisa fokus main man to man, apalagi di belakang. Karena kalau lu main man to man, lawan lu maju duluan, lu tinggal mengikutin.
itu dengan bola-bola atas itu krusial, sudah di strap sama Van Dijk ya. Terus masalah penalti dua itu kan sama sekali nggak perlu. Ini juga mungkin pengalaman pertama kali di IPL. Tapi kalau dirombak sedikit aja, mungkin empat belakang itu lebih bermain zona, dan mungkin dengan DM-nya zona, sisanya main press masih oke. Tapi kayak kemarin itu nggak bisa survive gitu. Dan Liverpool itu main jauh, sangat layak menang loh, walaupun mereka dapat dua penalti, karena peluangnya jauh lebih banyak ya, kena ke blok, kurang agak karatan ya. Tapi Liverpool setelah liburan panjang ini kan juga karatan. Tapi gue bilang Liverpool kalau tidak ada yang cedera, tidak ada yang suspend panjang, tidak ada yang apa, tetap menjadi, walaupun tidak sebagus awal musim atau paruh musim pertama tahun lalu, tapi mereka tetap bersaing untuk jadi juara. Terus apa lagi? Nggak banyak lagi ya match-match yang harus dibahas. Nggak, weekend ini ada match bagus. MU main Crystal Palace, Arsenal lihat apakah bisa mempertahankan lawan West Ham, sama mungkin gue bikin preview sama Chelsea Liverpool. Ini yang seru, Chelsea Liverpool. Oke, thanks for watching, see you next time.